Selamat pagi anak-anak, ini Bu Meta. Semuanya tetap jaga kesehatan, usahakan dengan sungguh-sungguh agar pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke? Oke. Materi kita kali ini yaitu tentang cara berpikir. Kenapa kok Bu Meta memberi materi cara berpikir? Ingat waktu kontrak perkuliahan dulu? Wis do lali mesti. Bu Meta ingatkan sebentar. Nih, karena mata kuliah olahraga tujuan akhirnya yaitu membentuk karakter mahasiswa menjadi lebih baik. Bagaimana karakter mahasiswa ini bisa lebih baik? Ya harus dimulai dengan melatih cara berpikir dulu agar mahasiswa bisa bersikap dan berperilaku mengikuti cara berpikirnya. Oke, kita mulai dari cara berpikir. Ada caranya anak-anak. Berpikir itu ada caranya. Bu Meta akan membicarakan dua jenis cara berpikir, dua macam. Yang pertama yaitu cara berpikir logis. Yang kedua yaitu cara berpikir sistematis. Kalian dalam satu semester hanya perlu memahami dengan sungguh-sungguh kedua cara berpikir ini. Yang pertama yaitu cara berpikir logis. Sudah pernah dengar kata logis ya? Apa itu logis? Masuk akal, betul. Atau sesuai penalaran. Apa yang masuk di akal kalian? Apa aja yang bisa kalian terima di akal kalian? Atau di nalar kalian? Sesuai kenyataan? Atau apa adanya? Atau bisa dikatakan dengan sebab dan akibatnya connect, nyambung. Kalau kenyataannya A, kita katakan A. Kalau kenyataannya B, kita katakan B. X mengakibatkan Y. Misalkan, contoh secara mudah, makan yang sehat. Kelihatan gak itu anak-anak? Kalau kita makan yang sehat, akibatnya organ kita bisa bekerja dengan baik karena gizi kita mencukupi. Kita cukup karbohidrat, bisa punya energi untuk beraktivitas. Kita cukup protein, organ-organ kita bisa beregenerasi dengan baik. Kita cukup vitamin dan mineral agar membantu proses metabolisme dalam tubuh kita. Ini logika, contoh logika sederhana anak-anak. Kalau kita makan sehat, maka organ-organ bisa bekerja dengan baik. Makan sehat di sini menjadi sebab organ bisa bekerja dengan baik menjadi akibat. Sebab dan akibatnya connect. Itu dinamakan logis, hubungan logis di sini. Tidak berhenti sampai situ saja. Kita lanjut ke kotak berikutnya. Kalau organ-organ bisa bekerja dengan baik, maka akibat selanjutnya apa? Tinggalkan makan sehat. Kalau organ-organ bisa bekerja dengan baik, badan kita enak, akibatnya aktivitas kita menjadi lancar. Kita mau bekerja apa aja jadi nyaman, enak. Lanjut lagi ke depan, logika selanjutnya kita abaikan dua kotak di depan. Kalau aktivitas kita lancar, kita bisa bekerja dengan baik,
bisa kuliah dengan baik, bisa beraktivitas yang lainnya dengan baik. Lalu akibatnya prestasi. Prestasi tidak harus besar, prestasi dari kecil, dari kuliah kali ini, satu mata kuliah saja kalian bisa menyelesaikan dengan baik, bisa paham, dapat ilmu, itu kalian udah prestasi. Kalau prestasi-prestasi ini kita kumpulkan dari kecil sampai besar, akibat selanjutnya kita abaikan kotak yang sebelumnya. Kita mulai dari prestasi. Kalau dalam hidup kita ini mengumpulkan banyak prestasi dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka akibat selanjutnya sukses. Ini contoh logika sederhana, rangkaian logika sederhana. Bisa dipahami dulu tidak? Ini dinamakan proses sebab akibat. Kotak pertama sebagai sebab, kotak kedua sebagai akibat. Kotak kedua sebagai sebab, kotak ketiga sebagai akibat, dan seterusnya. Namanya proses berpikir logis secara sederhana. Bagaimana kalau proses tersebut Bu Meta hilangkan? Hanya tinggal makan sehat mengakibatkan sukses. Agak aneh ya, terdengar agak aneh. Kok makan sehat mengakibatkan sukses? Di sini logika tetap, ini sebuah logika hubungan sebab dan akibat, tetapi terlalu jauh. Masih butuh banyak penjelasan di sini. Jadi jangan kita berpikir terlalu jauh seperti ini, karena akan menimbulkan berbagai persepsi bagi orang lain. Ya, jadi harus dipendekkan, sebab akibatnya harus dipendekkan. Kalau kita bicara, kalau kita menjelaskan sesuatu, itu sebisa mungkin dengan logika yang lebih pendek-pendek, tapi berurutan, berkelanjutan seperti tadi. Kalau seperti ini, orang yang kita ajak ngomong atau orang yang kita jelaskan itu banyak salah persepsi nanti. Gitu dulu, dipahami dulu. Nanti minggu berikutnya Bu Meta lanjut ke proses berpikir logis yang lebih detail lagi, yang lebih ilmiah lagi. Gitu ya anak-anak.